KD-nya yaitu 3.1, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Jadi kalian nanti disuruh buktiin pernyataan berupa barisan, ketidaksamaan, sama keterbagian itu pakai induksi matematika. Suruh buktiin tiga biji ini, barisan, ketidaksamaan, keterbagian, buktinya pakai apa? Pakai induksi matematika gitu ya. Kalau yang KD 3.1 mengerti urutannya, kalau yang KD 4.1 udah membuktikannya gitu ya. Kemudian sebelumnya karena kita akan belajar barisan, maka kita harus belajar dulu tentang notasi sigma ya, perlu tahu ya notasi sigma. Nah ini notasi sigma adalah cara penulisan penjumlahan dari bilangan-bilangan yang memiliki keteraturan tertentu sehingga menjadi lebih sederhana. Jadi contoh gini, nih 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17, kan kepanjangan tuh ya nulisnya. Nah maka diubahlah ke dalam bentuk kayak gini, ini namanya notasi sigma, ini namanya sigma nih, yang kayak kebalik kayak huruf tapi aneh, ini namanya notasi sigma. Nah jadi yang panjang kayak gini bisa ditulis dalam bentuk sederhana kayak gini, dan ini kata dia apa nih, memiliki keteraturan. Nah coba deh kalau kalian lihat 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17, bilangannya kan selalu 2 ke 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu kan. Nah maka di sini 3 3 3 3 3 3 juga. Nah berarti kan kelipatan 3. Nah maka di sini angkanya 3 semua tuh, di sini 3 3 3 3 3. Kemudian di sini kan angka 2. Ini kan suku pertama. Nah, pasti 1 dong. Ini suku kedua, maka sininya 2. Nah, pertama pelajari dulu yang kedua. Maksudnya pelajari dulu angka 2 di mana dia urutan pertama. Urutan pertama kan angka 2. Nah, 3 kan ini kelipatan 3 3 3. Ini kan urutan pertama. Nah, berarti 3 kali 1. 3 kali 1 3. Diapain sih supaya sampai 2? Supaya jadi 2, maka dikurang 1. Maka ini 3 kali 1 kurang 1 gitu. Nah, ini juga ini kan suku kedua itu maka 3 kali 2 kurang 1 juga. Ini suku ketiga maka 3 kali 3. Suku keempat kali 4. Suku kelima kali 5. Suku keenam kali 6. Kalau kalian cocokin sama kayak yang ini gitu ya. Jadi patokannya suku 1 dulu. Jadi caranya diulang ya. Caranya itu pertama kalian lihat ini lengkah berapa. Oh ternyata lengkah 3, tapi di sini maunya 2. 3 itu kan ini U1 suku 1, maka kan 3 kali 1 3, harusnya kan di sini 3 ya kan, tapi di sini 2. Nah 3 diapain sih supaya jadi 2? Maka dikurang 1 gitu ya, maka dikurang 1 di sininya, sehingga notasi sigmanya jadi kayak gini, 3i-1. Kan 3-nya tetap terus ya, 3 di sini 3 3 3 3 3 3 tetap terus, maka di sini angka 3. Terus ini kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1, maka ini kurang 1. Nah, yang ganti-ganti ini nih saat yang dikurungin 1 2 3 4 5 6, maka diganti dengan variabel i. Variabel itu kan sesuatu yang berubah, maka ini pakai huruf i. I itu dari mana sih? Oh, i itu dari 1 sampai 6 gitu ya. Jadi maka sepanjang ini penjumlahan yang beraturan sepanjang ini bisa disederhanakan, nulisnya kayak gini aja gitu. Cara mendapatnya gimana kayak tadi ya gitu. Nah, kemudian definisi. Secara umum, bentuk penjumlahan beruntun kayak tadi secara teratur dari n suku, ini suku 1, suku 2, suku 3 sampai suku n, maka dapat ditulis gini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UI tambah UN, itu menulisnya gini. I dari 1 sampai n, sampai suku berapa ini? Dari UI. Nah, I ini yang bisa berubah-berubah. I ini kan 1 kan berubah-berubah kan, maka dikasih I atau hurufnya apa aja sih boleh. Nah ya, UI suku ke I itu disebut batas jumlah bawah. Untuk I sama dengan 1 batas jumlah bawah, kalau yang ini batas atas jumlahnya ya.
Jadi n itu bilangan bulat, jadi harus bulat, nggak boleh koma-koma n itu ya. Nah, kemudian ada beberapa latihan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya cuma 5 ya. Ada 5 soal, itu adalah contoh soal. Jadi kalau kalian misalkan mau ngerjain aja. Tapi kalau misalnya bingung, kalian bisa lihat di YouTube. Ini maksudnya suruh ngapain sih, Bu? Suruh ngubah dalam notasi sigma. Nah, kayak gini tadi. Nah, nih yang kayak gini. Jadi tulisan sepanjang ini suruh diubah dalam bentuk sigma. Nah, ini juga sama. Nih, ini suruh ngubah dalam bentuk notasi sigma. Ini ngubah dalam notasi sigma. Ini juga notasi sigmanya kayak mana sih kalau kita sederhana nulisnya. Ini juga ya. Dan ini juga itu. Nanti kalau ini kebalikannya. Jadi dari notasi sigma ke bentuk yang panjangnya gitu. Kalau tadi dari bentuk panjang ke notasi sigma, kalau yang ini dari notasi sigma ke bentuk panjang gitu. Nanti silakan dilihat contohnya, penyelesaiannya ada di YouTube ya, Nak ya. Gitu. Nah, untuk yang ini bisa nanti aja ya, nanti nunggu diperintahkan saja. Yang penting kalian pahami dulu sampai slide yang ini. Nah, sampai slide yang ini ya, pahami dulu sampai ini. Penyelesaiannya bisa kalian pahami di YouTube ya. Untuk sementara itu dulu, nanti yang ke bawah selanjutnya ya.